Selamat sore menjelang petang teman-teman. Kesempatan kali ini kita bersama Pak Didik untuk membahas tentang kondisi subkultur di wilayah ini. Mungkin dari Pak Didik bisa menjelaskan dulu kepada teman-teman bagaimana kondisi masyarakat dalam sudut pandang ekonomi dan latar belakang pekerjaan. Oke, saya jawab nih Mas ya. Kalau untuk kondisi sosial dan ekonomi atau subkultur di daerah khususnya Krasak ya, Krasak Kecamatan Pecangaan ini beraneka ragam Mas. Beraneka ragam dalam arti itu ada yang petani, mungkin kalau petani malah enggak, wirausaha. Contohnya dia ada usaha konveksi, ada usaha pembuatan hasil karya. Yang lebih dominan di sini yaitu kerajinan emas gitu. Jadi pekerjaan di daerah Krasak RT 1 RW 1 itu ragam-ragam. Ada juga yang pegawai juga ada. Jadi enggak ini ya, kalau dibilang itu istilahnya merata. Tidak ada yang kelas bawah, kelas atas, tidak ada. Hampir semuanya sama. Gitu. Kalau dari sisi mayoritas itu mayoritas di sini tuh yang sebagai petani atau sebagai pengusaha? Wirausaha semuanya dari ujung, khususnya RT 1 ya. RT 1 dari ujung ke ujung itu wirausaha. Campur wirausaha. Kebanyakan wirausaha di bidang konveksi kebanyakan. Konveksi macam-macam Mas. Kalau untuk dalam kehidupan bermasyarakat itu apakah pernah ada terjadi kesenjangan dalam kehidupan? Kalau untuk sampai dengan saat ini nggak ada. Yang membedakan kan maksudnya kan yang kaya, yang miskin kan, nggak, semua sama. Nggak ada. Jadi dalam komunikasi antara masyarakat dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda itu tadi itu berarti tidak ada konflik atau mungkin permasalahan yang pernah terjadi? Enggak ada Mas, di sini guyub rukun semua. Masyarakatnya guyub rukun. Untuk di Krasak ini guyub rukun semua. Enggak tahu kalau yang lain, tapi insya Allah kalau di daerah sini enggak ada. Hampir semuanya sudah mapan. Kalau untuk itu Pak, mungkin biasanya ya kalau di dalam masyarakat kan punya kelompok-kelompok kecil tanpa nama. Nah itu kalau seandainya sesama pengusaha konveksi ya, sesama pengusaha konveksi atau pengusaha yang lain itu mereka punya komunitas sendiri. Enggak ada. Komunitasnya ada? Enggak ada komunitas. Karena kalau pakai komunitas itu cenderung ke nanti ada istilahnya kastanya. Jadi semua di sini sama. Enggak ada pakai komunitas yang kaya, yang miskin enggak ada. Kalau itu mungkin ada yang apakah di dalam komunikasi dalam masyarakat itu ada yang perlu diperbaiki atau mungkin ada yang perlu diperbarui yang dari sudut pandang jenengan dalam lingkungan masyarakat? Kalau untuk sudut pandang saya pribadi ya, kalau itu kan ada istilahnya kan ada Pak RT. Kalau di dalam desa itu kan ada RT-nya. Di sini itu setiap 1 bulan sekali itu kan dilaksanakan kayak kumpulan RT ya. Jadi disitulah dibahas semuanya. Kok nanti mau perkembangan RT sini, mungkin ada iuran untuk kemajuan RT sini, itu semuanya dituangkan di kumpulan RT. Ada kegiatan kumpulan RT 1 bulan sekali. Di situ semuanya. Kalau saya pribadi kan nggak bisa ngatur warga masyarakat harus gini kan nggak bisa. Ada perkumpulannya, mungkin perkumpulannya itu ya RT itu. Kumpulan RT ya, kumpulan RT. Di sini itu kumpulan RT lah. Kalau untuk aspirasi mau warga boleh, mau menyarankan apa, mau saran usul itu nanti di dalam kegiatan RT nanti sebulan sekali. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita bersama Mbak Ari
Mbak Ari Widiastuti untuk kita mengerjakan tugas kita ya sebenarnya. Kita membahas tentang kondisi sosial, terutama yang kita bahas kali ini adalah subkultur dalam masyarakat. Langsung saja kepada Mbak Ari, mungkin bisa menyampaikan kepada kami mungkin bagaimana keadaan sosial di dalam masyarakat sini ya Mbak, untuk dari sudut pandang ekonomi dan sudut pandang latar belakang pekerjaan. Kira-kira bagaimana Mbak? Kalau menurut saya ya, tapi kebetulan saya ini juga orangnya yang nggak suka keluar ya, jagong itu istilahnya jarang. Biasanya kalau dari kerja sekolah ya, dari sekolahan itu memang jam 2 udah langsung di rumah, biasanya rumah juga tutup pintu ya, tapi tetap saya pribadi sih untuk interaksi dengan warga di sini ya alhamdulillah komunikasinya baik, karena juga ikut ke PKK juga, ikut kegiatan di masyarakat juga ikut, jadi ya komunikasinya baik. Nah, kalau menurut saya kalau untuk dari segi pekerjaan ya mas ya, di sini beragam, ada yang kerja di kantor, ada di sekolahan tuh masuk kantor ya, kemudian ada di guru. Tapi kalau kebanyakan di sini itu usaha sendiri di rumah, seperti konveksi, terus catering, bakery itu banyak di sini. Kemudian apa ya, untuk yang jahit macam-macam sih kalau di sini. Alhamdulillah untuk warga di RT saya ya. Kalau untuk sekerasa, karena kebetulan saya bukan orang asli sini, jadi memang belum begitu paham. Tapi kalau ditanya untuk di lingkungan saya sendiri sini di sekitar di RT 1 ini ya memang kalau untuk pekerjaan itu beragam. Kalau untuk ekonomi, sepengetahuan saya, kalau pas setiap ada kegiatan gitu kan biasanya ditarik iuran gitu ya. Alhamdulillah ya gampang gitu. Jadi ya kalau ditanya ekonominya seperti apa, menurut pandangan saya itu ya sudah menengah atas, kalau ya menengah ke atas lah. Kalau ke bawahnya ya ada tapi sepertinya tidak terlalu terlihat. Itu dari Kalau untuk anunya Mbak, apa ya, bisa dikatakan untuk komunikasinya, jadi antara yang pekerja rumahan, antara yang bekerja di kantor, di sekolahan, itu apakah terjadi perbedaan dalam cara berkomunikasi dengan masyarakat yang lain? Kalau dari komunikasi jelas berbeda. Kebanyakan, bukannya saya menjelekkan ya, bukan, tapi maksudnya kebanyakan itu kalau yang saya mungkin dari segi pendidikan atau kurang paham ya, lebih kasar. Itu yang komunikasi yang dari mana? Dari misalkan kita ngobrol Ya. terus tanggapan, misalkan ada sesuatu yang berbeda, itu biasanya kalau dari yang warga sini yang entah itu pekerjaannya di rumah lah, itu kayak lebih kasar gitu menanggapinya, terus mudah terpancing. Maksudnya komunikasi yang seperti itu kan yang tadi yang dimaksud, seperti mudah terpancing. Tapi kalau yang saya mungkin dia bekerjanya di luar ya, nggak yang di sini aja, di luar, terus kumpul dengan banyak orang, mungkin juga ada masukan ya, pokoknya intinya yang bermasyarakat yang di luar gitu lah, dengan yang luar itu kayak lebih bisa mengendalikan. Itu menurut saya. Ya, dari komunikasinya. Iya. Kalau untuk dalam berhubungan sosialnya, itu ada perbedaan nggak ketika entah sikap atau perilaku satu orang kepada si A, kepada si B, atau seperti itu? Kalau itu pengamatan saya pribadi ya mas ya. Kalau untuk sikapnya sih, untuk bermasyarakatnya sama aja. Cuman kayak yang kerja yang di rumah-rumah ini yang itu pengusaha rumahan itu ya, ya? rumah itu lebih ke menggerombol seperti sosialita gitu. Cuman kalau saya memang saya orang yang saya sendiri itu jarang keluar gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa masyarakat yang memiliki usaha rumahan sendiri-sendiri itu mereka juga punya istilahnya, mungkin bisa disebutkan geng-geng sendiri gitu ya? Iya, kebanyakan ada yang seperti itu.
Dan itu pengamatan saya loh Mas ya. Iya. Dan itu di satu wilayah ini itu mereka ada beberapa kelompok sendiri-sendiri atau jadi satu kelompok. Ada Beberapa kelompok itu hanya berdasarkan keinginan mereka sendiri atau bisa dilihat dari kultur masing-masing. Gini, kalau setahu saya nggih, misalkan yang bakery, Ya. nah itu biasanya nanti ada kelompok sendiri yang sering hangout bareng, itu sendiri, menggelombol sendiri. Nah, tapi kadang juga ada yang bakery ini juga punya temen yang dari lintas ya berbeda juga, tapi kadang ya? tapi kadang juga seringnya itu menggerombol juga sendiri gitu. Ya nggak selalu satu itu enggak. Ya itu kalau dari sudut pandangnya Mbak Ari, Iya. itu ada potensi menimbulkan masalah enggak dari kelompok-kelompok yang mereka membentuk kelompok-kelompok kecil itu tadi? Ada. Itu baru potensi atau sudah pernah ada konflik? Saya sih nggak tahu, cuman pernah ya, maksudnya ketika biasa kan sekalinya keluar kadang kan denger kayak gitu. Iya memang ada contohnya, misalkan yang pas kelompok ini lagi jalan bareng bajunya sama, mungkin mereknya terkenal ya gitu. Terus yang satunya lagi guys yang kemarin bahasanya mereka ini berjalan-jalan bajunya anyar, nah dan seperti itu kan termasuk di konflik ya, meskipun konfliknya ringan. Mungkin apa ya, kalau bisa dikatakan jalan keluar lah atau solusi. Nah, mungkin kalau misalkan ada solusi, kira-kira itu yang bisa untuk menyelesaikan konflik-konflik seperti itu di lingkungan ini itu siapa dan dengan cara seperti apa? Kalau menurut saya itu dari individunya masing-masing. Kalau misalkan kita ya mau memberikan masukan, itu pun kadang udah dimentahkan karena mereka itu sudah punya pikiran sendiri, apa ya, mindsetnya sendiri itu kayaknya lo kan bisa senangku, nah kadang gitu itu kan ya kelompokku nyamanku ke situ, nah berarti itu kan sebenarnya dari mereka sendiri. Kalau mereka menggerombol tapi nggak terlalu dipamerkan, nah mungkin yang kelompok lainnya mungkin nggak terlalu ini ya kayak kalah saing atau mungkin tersinggung atau apa. Nah jadi itu kayaknya sih memang dari pribadinya masing-masing sih yang harusnya punya kesadaran untuk tidak melakukan seperti itu. Atau mungkin juga bisa kalau dari warganya sini ya, kalau misalnya sini kemarin kan sempat ini karnaval 17-an. Nah itu mengkotak-kotak itu, satu RT ini mengkotak-kotak gara-gara dibuat ada adat Jawa, ada adat Papua, mungkin mbaknya ya, mbak ya ini dari sini ya gitu, ada adat Papua, adat Jawa, adat Kalimantan. Nah akhirnya terpecah. Terus yang dari adat Jawa itu sering ini makan bareng, nah itu kan juga ya mas ya, jadinya nanti kan jadi masalah juga. Nah kemarin sih sempet akhirnya dari PKK itu yuk kita bareng-bareng aja dibuat suatu kegiatan acara tapi yang nggak terpisah-pisah, jadi nanti semuanya bisa gabung tuh seperti kemarin tuh naik kereta, nanti tuh mungkin bisa dibuat apa ya, kegiatan yang melibatkan bersama tanpa memisah-misahkan, mungkin seperti itu. Saya agak sedikit tertarik ya dengan ketika ada acara karnaval ya, itu berarti kan kegiatannya itu antar RT mungkin. Kalau kemarin enggak, kita satu RT tapi kita buat per kelompok. Oh, berarti dalam satu RT iya, dengan satu kegiatan RT itu. Iya. Nah, kemudian ternyata mereka membuat sub kelompok tertentu. Bukan membuat, tapi memang kita gini, kegiatan karnaval RT 1 saja, cuman dibuat kelompok, nanti yang ini ada Papua, yang ini ada Jawa, secara diundi. Nah gitu kan. Nah tujuannya kan cuma untuk memeriahkan kemerdekaan ya, tapi ternyata dampaknya itu ada beberapa kelompok yang akhirnya mengelompok terus kayak bikin sering ngumpul makan-makan di story, terusan kayak ada Jawa nih kayak gitu-gitu. Nah kayak terus nanti ada Papua juga, akhirnya besok lagi kamu Jawa, ayo makan-makan, buatlah makan-makan. Nah akhirnya gitu, jadi kayak mengelompok-mengelompok. Terus ada yang
ada yang mengatakan juga kalau ada lagi nanti kelompok ini terus ya nggak usah sama kelompok yang lain, maksudnya nggak usah dipisah lagi ya kayak gitu. Nah itu kan jadinya kurang baik ya mas. Terus akhirnya kemarin itu kita gini ya dibuat bareng-bareng kita sama-sama, akhirnya itu tadi kita pergi bareng naik kereta supaya ya udah ya nggak ada kelompok-kelompok lagi ya, kita semua satu Indonesia kayak gitu. Ya itu kemarin solusi karena ada tadi ya kelompok-kelompok gitu. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu tadi ya Solusi ya? solusi salah satunya mungkin dibuat kegiatan yang mungkin bisa menyatukan semua. Tapi semua sih tergantung pribadinya. Dibuat seperti itu pun ternyata masih ada yang kayak gini, ya tetap ada yang Jawa-Jawa yang gitu. Masih tetap kumpul bareng kelompoknya masing-masing. Masih, tapi mungkin itu bisa jadi salah satu solusi. Bertahap mungkin nanti ada acara dibuatkan outbound atau dibuatkan kegiatan yang dibentuk dalam satu tim, tidak dibagi-bagi, gitu ya. Untuk kelompok tadi, katakanlah tadi kan ada yang terakhir tadi ya, kan ada Jawa, ada adat tertentu. Nah itu dari setiap kelompok itu apa ada perbedaan kultur dari setiap kelompok itu? Ataukah mereka hanya sekedar senang dengan kelompoknya sendiri tanpa ada embel-embel latar belakang kultur itu tadi? Kayaknya memang hanya senang dengan kelompok itu sendiri, nyaman, mungkin terlalu nyaman. Jadi nanti kalau ada lagi kayaknya nggak mau diperkelompok lagi kayaknya gitu. Ya sementara itu dulu Mbak, mungkin nanti kita lain waktu bisa ngobrol lagi ya, untuk membahas. Ternyata banyak hal yang menarik ya teman-teman untuk kita membahas tentang kultur yang ada di masyarakat. Karena memang setiap tempat biasanya mereka memiliki kelompok-kelompok tertentu dan kita juga tidak tahu bagaimana kelompok itu terbentuk. Tergantung sudut pandang juga, kita melihat kelompok-kelompok itu terbentuknya dari apakah karena seperti tadi, karena hanya perkumpulan dari latar belakang pekerjaan yang sama, kemudian dari obrolan-obrolan nyambung, nyaman dan sebagainya, atau mungkin karena ada latar belakang ketidaksukaan terhadap orang lain. Kalau dalam masyarakat kan terkadang ada hal-hal yang seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu Mbak untuk untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Dari saya, apabila terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.